Di waktu-waktu yang lalu, saya selalu menghindari ketika Anda bertanya kepada saya tentang kuda putih, kuda merah, kuda hitam, kuda hijau kuning gitu ya. Karena saya tidak suka dengan simbolisasi, ya. Nah, tiba-tiba 2 minggu yang lalu sebelum lagi proses-proses pindahan ini ya, ada seorang kawan saya ajak saya ikut ini ya, Bible study. Saya suruh ngecek, ya kan. Nah, ini menarik sekali. Tiba-tiba saya ngeh. Walaupun orang ini menjelaskan saya nggak setuju ya, tapi saya ngeh langsung ya. Langsung saya tiba-tiba menyadari key-nya ya, ada satu key-nya atau keywords, keywords atau hint, ada hint-nya ya. Nah, namun sebelumnya sebelum kita mulai, mungkin kita akan teman-teman ya yang dulu sudah pernah ikut pelajaran-pelajaran saya yang non di kelas evangelis. Kalau di kelas apologetik, kalau di kelas apologetik saya udah urut ya, kasih urut tentang membaca kitab Wahyu. Tapi dulu kita sudah berapa kali saya kasih ini ya sedikit pelajaran tentang membaca kitab Wahyu, Second Coming, Rapture, segala macam ya. Ya. Jadi teman-teman kalau setiap minggu ikut Koinonia online, pasti Anda mengikutinya dan Anda bisa jalan ya. Haleluya. Nah, eh sebelum kita mulai mungkin ada yang mau nanya dulu boleh ya. Kita bertanya jawab dulu sambil kita siap-siapkan bahannya. Saya juga siap-siapkan bahannya semuanya. Mudah-mudahan kita hari ini nggak pakai wireless, pakai mikrofon biasa karena wirelessnya saya lupa bawa baterainya. Saya lupa bawa baterainya ya, masih di rumah lama. Ya ini saya udah pindah di rumah baru, sudah dengan damai sejahtera Tuhan luar biasa ya. Makin makin difitnah, makin di kroyok, makin moncer ya, luar biasa. Itu loh, makanya jangan bales itu ya, belajar sama saya itu loh. Anda ya, kalau belajar sama saya ini juga belajar dari Tuhan Yesus, belajarnya juga dari para rasul. Saya sebagai gembala, ya sebagai pastor, saya harus berani ngomong sama kalian. Teladanilah saya, seperti saya meneladani Kristus. Ya, saya harus berani. Kalau saya tidak berani menjadi teladan, wah, bagaimana dengan kalian? Nah, berani nggak hamba-hamba Tuhan sekarang ngomong teladanilah saya? Apanya? Teladani jam tangannya 4 miliar. Nah, sekarang turunin lagi ya, soalnya kemarin Pak Iman protes katanya, bukan 15 miliar Pak, mah nggak ada 15 miliar, ya udah turun lagi 4 miliar. Ntar saya diprotes lagi coba 15 miliar coba ntar. Mau 15 miliar, mau 4 miliar, pokoknya itu jam tangannya miliaran harganya. Nah, sekarang kalau pendetanya pakai jam tangan miliaran, Anda mau neladanin apa dari dia coba? Oh, meneladani keberhasilannya Pak. Percaya saya, Anda tidak akan meneladani keberhasilannya, Anda akan meneladani kemewahannya. Akhirnya Anda akan termotivasi untuk hidup mewah. Akhirnya apa? Akhirnya jemaat-jemaat pendeta-pendeta ini, wah, ndak karu-karuan tabrak sana tabrak sini. Kehidupannya kan tabrak sana tabrak sini. Tapi coba Anda kalau belajar dari pendeta-pendeta yang hidupnya sederhana, walaupun dia punya melimpah, ya, jemaatnya pun akan hidup sederhana. Dan dia akan selalu bilang sama anaknya, nak, teladanilah papa. Ya, teladanilah itu loh om itu, uangnya banyak, tapi sederhana hidupnya. Gitu ya, coba kalau seluruh Indonesia, seluruh masyarakat Indonesia, minimum orang Kristennya, walaupun duitnya banyak, tapi hidupnya sederhana. Lalu sisa duitnya apa? Kasih ke Damaris. Haleluya. Buat kasih makan. Kira-kira Indonesia dientaskan dari kemiskinan nggak? Kira-kira itu orang-orang kadrun-kadrun itu mau diprovokasi nggak? Ya enggak lah. Gitu ya. Oke, ini buat pengantar. Tapi memang itulah ya. Itulah bukan ngomong akhir zaman, tanda-tanda akhir zaman dikit-dikit tanda akhir enggak. Itu dari tahun 600 gereja sudah begitu. Dari tahun 600 makanya Islam bisa bisa membajak wilayah-wilayah Kristen karena umat itu enak melihat pendetanya yang bergaya hidup mewah, sementara mereka kere. Enak, akhirnya biar udah biarin aja udah biar kacau sekalian dunia. Nah ini sama nih ya dengan Ukraina. Anda pikir
Anak-anak muda di Ukraina itu suka dengan pemerintahnya. Enggak loh, enek loh. Anak-anak muda Ukraina itu enek loh sama pemerintahnya. Anda pikir orang-orang anak muda Rusia itu benci dengan Putin? Enggak loh, mereka bangga loh dengan Putin loh. Ironi kan? Penjahat loh, tapi malah bangga. Nah itulah figur ya, figur. Bagaimana seorang presiden ya bisa masuk ke rakyatnya. Apakah Jokowi pandai? Tidak loh. Itu menurut saya itu Jokowi. Sorry ya, Mas Jokowi. Ini presiden paling lemah yang pernah kita miliki. Ya, tetapi figur kerakyatannya itu yang membuat dia kuat. Figur kesederhanaannya itu yang membuat dia kuat. Di dalam kelemahannya itu, justru dia punya kekuatan. Powernya dia, orang nggak iri, orang nggak marah. Karena dia nggak bergaya hidup mewah. Orang nggak marah sama dia. Orang mau marah, udah reda. Kemarahan yang paling marah itu kan sirik kan, dengki kan. Tapi kalau kita hidup sederhana, ya ternyata hartanya masih di bawah saya. Oh ternyata masih ini, oh ternyata ini. Alah ternyata saya masih 9,1 sama dia lah, 9 lawan 1 sama dia. Jokowi 1, saya 9. Mau iri nggak jadi. Ya kan? Mau iri nggak jadi kan? Kalau hamba-hamba Tuhan semua diiri, ini. Akhirnya hamba Tuhan ini jatuh dengan berbagai macam. Anda pikir pendeta-pendeta yang bergaya hidup mewah itu jemaatnya banyak karena mereka nungguin, mereka terkagum-kagum dengan pendeta? Enggak. Mereka semua lagi pengen nonton kapan pendeta ini jatuh. Waduh, saya sudah ngalamin ya. Saya sudah keliling itu jemaat-jemaat, saya tukang besuk dulu ya. Bukan tukang besuk, bukan profesi saya, tapi saya seneng karena saya pengen tahu apa yang di dalam pikiran jemaat. Selama saya full time, saya keliling itu ya. Kurang ajar tau nggak pendeta jemaat-jemaat ini. Dia lagi nunggu kapan Petrus Agung jatuh. Dia lagi nunggu kapan Niko jatuh. Dia lagi nunggu kapan gembala senior saya jatuh. Kapan Pak Alex Abraham jatuh. Edan nggak? Edan. Jemaat-jemaat ini setia karena dia lagi tidak mau melewatkan waktunya pendetanya jatuh. Ya. Nah, ngeri ya, makanya jangan terlalu banyak menimbulkan iri ya. Kalau saya kan enak sederhana ya kan. Ya, kalau saya punya rumah sendiri, punya rumah kan masih iri. Masa nggak punya rumah, keong aja punya rumah, masa saya nggak boleh punya rumah? Boleh dong pindah rumah yang lebih nyaman ya kan. Punya 2 studio ya, pamer. Punya 2 studio pamer. Nah, Anda harus lihat studinya saya. Ya, dalam segala keterbatasan, kita merecycle semua. Kenapa? Karena tangan yang penuh cinta. Ingat Embun Pagi ya, tangan yang penuh cinta itu akan mengkreat sesuatu. Dalam segala keterbatasan, dalam segala keminiman. Kalau Anda tidak penuh cinta, Anda kerjanya apa? Ngomel. Ini enggak ada, itu enggak ada, kurang ini, kurang itu, kurang ajar, kurang apa, kurang kampret, segala macam. Tapi kalau Anda penuh cinta, ya, Anda kan selalu bilang, wah ini kan bisa jadi ini, oh ini kan bisa jadi ini, oh ini kan bisa jadi ini. Tahu nggak bedanya? Anda kalau penuh dengan kebencian, kedengkian, itu semua perlengkapan, semua yang Anda perlukan untuk maju sudah di tangan. Ya, kayak orang Indonesia, tongkat aja ya ditanam ditancapkan ke tanah saja bisa tumbuh. Ya, tongkat saja ditancapkan ke tanah bisa tumbuh. Ya, tetapi dasarnya itu tadi lo penuh kedengkian. Kenapa? Karena itu tadi manusia baru, belum ada manusia baru. Seorang Kristennya alasannya banyak pokoknya. Alasannya banyak untuk malas. Ya, kalau perlu nanti kita imporkan dari Rusia nanti. Ya kan, satu septic tanknya made in Ukraina apa Rusia terserah. Anda mau pilih mana nanti biar diatur sama Pak Putih. Pokoknya ngeri ya. Tapi kalau orang yang penuh cinta, ya di dalam hal yang minim sekalipun, ya di tengah padang belantara dia bangun keindahan. Contohnya apa? Contohnya Israel. Contohnya Israel. Ya. Itu negara paling damai di dunia ya. Negara paling indah di dunia hari ini. Negara paling damai. Ya kalau yang ruwet-ruwet ya sekeliling yang nggak bisa masuk ke dalam Israel. Yang ruwet-ruwet di pinggir-pinggirannya. Ya kayak itu tadi ya, kayak Taman Eden dengan dunia yang terkutuk.
Masuk Israel damai, begitu keluar di perbatasan saja, wah itu isinya bom-bom, mortir-mortir, ranjau-ranjau berserakan. Tapi itu akhir zaman. Kalau ini akhir zaman ya, kalau ini akhir zaman. Kalau pohon ara, kalau Anda lihat di dalam Alkitab, pohon ara, pohon zaitun, pohon anggur, itu selalu cerita Israel. Ya, pohon ara, pohon zaitun, pohon anggur. Pohon ara selalu cerita Israel secara politis, pohon zaitun selalu cerita Israel secara rohani, pohon anggur selalu cerita mesianik. Ya, coba nanti Anda amatin. Ya, pohon ara, pohon zaitun, pohon ara, pohon zaitun, pohon anggur. Itulah Israel. Nah, itu nanti di akhir zaman. Dan masanya tidak akan sampai 120 tahun nanti, ada masanya. Ya. Nah, terlepas dari penafsiran akhir zaman yang lain ya, terlepas dari penafsiran akhir zaman yang lain. Nah, kita akan masuk di dalam penafsiran eskatologi versi Hagios Internasional.